Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Ahmad Dahlan, yang saya hormati dosen pembimbing Hasrul Rahman MPD, yang saya hormati Guru Pamong Dr. Anda Ratna R. Widyowati, yang saya kasihi anak-anak sekalian. Perkenankan saya pada pagi hari ini menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus apresiasi kepada Universitas Ahmad Dahlan sebab telah merangkul rekan guru kami atas nama Septrianus SPD untuk menjadi mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan dalam rangka mengikuti dan menuntaskan program pendidikan profesi guru dalam jabatan yang saat ini sedang menyelenggarakan program PPL. Saya sangat berterima kasih kepada Universitas Ahmad Dahlan atas ilmu yang telah diberikan kepada rekan guru kami, sebab semua yang telah dipelajari akan kami terapkan untuk selanjutnya demi perkembangan sekolah kami di tempat ini. Dan harapan saya kepada Universitas Ahmad Dahlan untuk turut proaktif membantu menyukseskan penyelenggaraan PPG yang sementara diikuti oleh saudara kami ini, bahkan untuk seluruh guru-guru sebagai mahasiswa PPG Universitas Ahmad Dahlan di tahun ini. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Martin Purlawan selaku Kepala Sekolah di SMP Universitas Ahmad ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan PPL di tempat ini. Terlebih juga saya ucapkan banyak terima kasih, penyampaian terima kasih dari Universitas Ahmad Dahlan karena sekolah ini bisa menerima saya sebagai tempat untuk melaksanakan PPL. Seperti itu, Pak. Oke, jadi saya lanjutkan. Ya, silakan. Oke, selamat pagi, shalom. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini? Sehat, mantap, baik, dan luar biasa. Oke, oke. Seperti yang kita laksanakan kemarin sudah dilaksanakan. Seperti yang kita satu dan kedua. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Siapa lagi? Ya, yang di tengah, yang di depan, silakan. Silakan. Bapak Guru, Ibu Guru, Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Bapak menuntun kami dan iman ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan belajar. Semoga dalam pelajaran hari ini kami dapat mengerti dengan baik dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ini doa kami. Kami sambut dan sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih kepada siapa lagi namanya? Saya lupa. Jerry yang memimpin kita dalam doa. Jadi kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Oke. Adakah yang masih ingat pembelajaran kita yang kemarin? Coba, angkat tangan. Langsung, semangat, mari semuanya. Ya, silakan. Teks prosedur. Oke, teks prosedur. Oke, mantap. Siapa lagi? Ada yang tahu apa itu teks prosedur? Nah, lupa lagi. Apa tuh? Teks yang ya, oke. Teks yang apa lagi? Menginformasikan tentang cara yang membuat sesuatu. Oke, itu tentang teks prosedur. Oke, hari ini kita belajar
Nah ini apa ini? Teks deskripsi. Oke. Jadi ini akan kita pelajari hari ini. Kemudian ya sebelum memulai pembelajaran, coba lihat di situ ada pertanyaan. Halo, masih ingatkah kalian tentang siapa? Siapa itu? Masih ingat? Pasti ingat. Oke, ya tentunya saya dan saat ini saya memberikan pembelajaran tentang teks deskripsi. Oke, yang berikut, masih ingatkah kalian tentang teks deskripsi? Ayo coba siapa bisa? Hah? Sudah lupa? Lupa? Waduh, bagaimana caranya ini sudah lupa baru-baru? Oke ini, karena kalian sudah lupa, nah silakan Tio bacakan. Bacakan teman-teman. Deskripsi adalah Suaranya. Dan sama malu. deskripsi adalah teks yang berisi tentang gambar atau lukisan suatu objek yang ditulis secara detail dan membuat seolah-olah melihat atau merasakan objek tersebut. Nah, betul. Jadi teks deskripsi adalah teks yang berisi tentang gambaran atau lukisan suatu objek yang ditulis secara terperinci agar pembaca seolah-olah melihat atau merasakan objek tersebut. Jadi itulah deskripsi. Jadi sebuah teks yang menggambarkan atau melukiskan, tapi bukan dalam gambar yang benar ya, bukan gambar seperti ini, tapi gambar dalam maksudnya adalah tulisan, ya, digambarkan secara terperinci. Itu teks deskripsi. Oke, lanjut. Ada manfaat mempelajari teks deskripsi. Siapa yang bisa? Adakah yang bisa menjelaskan apa manfaatnya? Nah, ini yang pertama, silakan bacakan. Pelajari teks prosedur yang pertama. Deskripsi sorry, bukan prosedur. Keempat, mempelajari teks deskripsi. Manfaat mempelajari teks deskripsi. Yang pertama, memberitahukan kepada pembaca tentang suatu objek atau keadaan secara detail atau terperinci. Oke, berikut. Silakan Lilian. Dapat membuat pembaca menjadi lebih paham tentang objek yang dideskripsikan. Oke. Sebagai kawan. Silakan kawan, bacakan kepada temanmu. Pembaca dapat merasakan tentang keadaan atau mengetahui gambaran dan objek yang dideskripsikan. Oke. Dan yang terakhir, Bintang. Dapat melatih kalian menjadi penulis yang handal. Oke. Jadi ini manfaat mempelajari teks deskripsi ini adalah dapat memberitahukan kepada pembaca tentang suatu objek atau keadaan secara detail atau secara terperinci. Tak kisah terperinci, secara lengkap, sejelas-jelasnya. Toh, itu disebut dengan terperinci. Kemudian yang kita dapat membuat pembaca menjadi lebih paham tentang objek yang dideskripsikan. Itu yang kedua. Kemudian manfaat ketiga, pembaca dapat merasakan tentang keadaan atau mengetahui gambaran dari objek yang dideskripsikan. Jadi di sini pembaca seolah-olah merasakan apa yang ditulis dalam suatu teks deskripsi. Jadi di sini kalian seolah merasakan meskipun kalian tidak lihat. Oh? Oke. Yang berikut yang keempat, dapat melatih kalian menjadi penulis yang handal. Nah, siapa yang mau menjadi penulis? Adakah di sini yang bercita-cita menjadi penulis? Ada? Tidak ada? Siapa yang bisa? Siapa yang mau? Tidak ada? Oke, jadi teks deskripsi ini adalah sebenarnya ini teks yang paling mudah untuk ditulis. Beda dengan apa lagi? Sastra. Kalau menulis puisi agak susah karena butuh imajinasi yang kuat. Kalau ini tinggal tuliskan apa yang dimiliki kucing, tuliskan saja. Jadi teks deskripsi itu berdasarkan fakta. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu kalian diharapkan mampu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Jadi kalian diharapkan mampu untuk menelaah. Jadi sebentar kalian akan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Oke, lanjut.
Nah, ini berdasarkan tujuan tadi, maka tema pembelajaran kita pada saat ini adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, ini adalah kegiatan kita pada saat ini. Oke, sebelum lanjut ke pembelajaran, mari kita saksikan video. Ada yang sudah nonton video? Tidak ada. Nah, sudah. Siapa dia? Sudah diamati dan dicermati. Kucing Angora punya bulu yang putih seperti kapas yang berasal dari Turki. Kucing Angora adalah ras yang paling populer untuk dipelihara. Selain itu, banyak orang menyukainya karena tingkahnya yang aktif. Pada bagian kepalanya, kucing ini mempunyai bentuk kepala seperti segitiga yang terbalik. Bagian atasnya tampak lebih besar, kemudian semakin ke bawah dan semakin mengerucut. Kepalanya juga tampak tidak terlalu panjang, jadi sangat berbeda dengan kucing Persia. Sedangkan untuk telinga kucing Angora tampak mengerucut ke ujung. Bentuknya juga sangat mirip dengan segitiga. Untuk jarak telinganya tentu sangat berdekatan tanpa ada banyak bulu yang lebat atau panjang, sehingga Anda bisa melihatnya dengan sangat jelas. Hal yang paling penting pada kucing Angora adalah jika diingatkan baik, seperti tampak menjadi di atas, bahkan tampak seperti tapi jika sudah terbentuk, maka itu adalah tampak kucingnya tidak bisa menganak. Berbeda dengan kucing lainnya yang kucing Oke, demikian. Nah, kira-kira setelah kalian menonton video tadi, kira-kira apa yang kalian bisa cermati di situ? Ya? Tentang teks deskripsi. Adakah yang bisa kalian dapatkan? Menceritakan tentang apa tadi? Tentang kucing Angora. Oke. Apa saja yang dideskripsikan tentang kucing Angora? Hah? Pertama ada bulunya berwarna apa? Berwarna putih. Kemudian apa lagi? Kepalanya. Hah? Apa lagi selain kepala? Hah? Bulu apa lagi? Hidung. Bagaimana hidungnya? Mancung ya. Kemudian apa lagi telinganya bagaimana? Hah? Katanya telinganya tadi berdekatan ya. Kemudian kepalanya bagaimana? Segitiga. Nah, oke. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian besok-besok karena ini akan berlanjut, besok-besok kalian disuruh menulis tentang teks deskripsi. Jadi buatlah seperti itu. Kalian menulis berdasarkan apa yang kalian lihat. Oke. Kita lanjutkan. Nah, coba cermati struktur teks deskripsi tersebut. Kira-kira, coba Pak cermati, kira-kira ada berapa strukturnya? Silakan amati. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang teks prosedur, ada berapa strukturnya? 4, ya. Nah, sama seperti teks deskripsi ini. Di sini terdapat struktur kira-kira berapa? Ya, 3 apa saja? Identifikasi, deskripsi bagian, kan? Ada penutup atau kesimpulan. Jadi itu struktur teks deskripsi. Jadi sebentar kalian akan menentukan seperti ini. Kalian tentukan struktur deskripsi dan deskripsi bagian dan penutup atau kesimpulan. Sudah masuk ya kan? Sudah bisa? Sudah? Sudah masuk? Bisa? Oke, ikut.
Nah, ini struktur teks deskripsi. Yang pertama ada identifikasi. Kemudian yang kedua deskripsi bagian. 3 simpulan atau kesan atau penutup, sama ya. Sampai kalian bingung kenapa ada penutup, ada lagi simpulan, sama ya. Oke. Jika kita bahas satu persatu dari ketiga struktur tersebut. Pertama ada identifikasi. Ya, siapa yang bisa bacakan? Mana Chelsea? Silakan Chelsea. Struktur ini berupa objek, relasi, sejarah lahirnya, makna lama, pernyataan umum tentang objek. Misalnya, objek pantai. Jadi di sini diinformasikan nama dan lokasi dari pantai tersebut. Kamu dapat menuliskan betapa terkenalnya pantai itu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi identifikasi ini, struktur ini berisi nama objek. Jadi pada bagian identifikasi ini berisi nama objek. Tahu objek? Tahu objek? Tahu apa itu objek? Hah? Apa? Kalau meja apakah itu objek? Hah? Termasuk kan? Ya, objek. Kalau kalian? Termasuk, ya, oke. Itu termasuk ya. Jadi struktur ini berisi nama objek, kemudian ada lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Jadi pada bagian identifikasi ini berisi nama objek, misalnya kucing Amora. Pada bagian itu akan disebut nama kucingnya. Seperti tadi, sudah kalian cermati tadi. Kemudian apa lagi? Lokasi. Nah, bagian ini juga akan disebutkan lokasi pada teks tersebut. Tapi tergantung dari teksnya. Tidak semua teks deskripsi mencantumkan lokasinya. Apalagi kalau kucing, tidak mungkin mau disebutkan lokasinya kan? No? Kecuali kalau nama tempat seperti rumah tumpuan bisa saja, kan? Jadi kalau misalnya sebentar kalian menentukan struktur identifikasi, jangan berpatokan sama lokasi dan apalagi sejarah lahirnya, itu tergantung pada teksnya, ya. Oke, bisa dipahami? Bisa? Oke. Nah, ini ada contoh misalnya objek pantai. Jadi di sini diinformasikan nama dan lokasi dari pantai tersebut. Kamu dapat menuliskan betapa terkenalnya pantai tersebut. Jadi misalnya pantai di Losari, bisa saja di situ dicantumkan tempatnya atau lokasinya. Oke, bisa dipahami? Sebelum lanjut, bisa? Sudah masuk akal? Oke. Berikutnya ada deskripsi bagian. Nah, struktur deskripsi bagian ini berisi gambaran terperinci tentang pandangan penulis. Di sini penulis menggambarkan tentang apa yang ia lihat. Jadi di sini penulis akan menggambarkan atau menuliskan tentang apa yang ia lihat. Tentang apa yang ia lihat pada objek, dengar dan dirasakan. Jadi di sini akan dideskripsikan atau dituliskan secara lengkap apa yang ia lihat, apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, dan apa yang kalian rasakan. Kalau misalnya besok bisa. Jadi sebentar kalau disuruh tentukanlah bagian deskripsi, tentukanlah struktur deskripsi bagian. Jadi kalian tinggal cari yang mana membahas tentang bagian-bagian dari objek tersebut. Bisa? Oke. Jadi bagian ini dilukiskan atau digambarkan tiap bagian yang ada pada objek. Begitu. Berikutnya ketiga, simpulan dan kesan. Kira-kira terletak di mana ini simpulan dan kesan? Hah? Terakhir, oke 100, mantap. Jadi simpulan itu biasa terletak di bagian terakhir. Nah ini struktur atau simpulan kesan adalah bagian yang berisi kesimpulan atau kesan dari hasil pengamatan penulis terhadap objek. Namun bagian ini bersifat opsional, artinya boleh dituliskan ataupun tidak. Ya. Jadi bisa dituliskan atau bisa tidak. Jadi misalnya sebentar ada teks deskripsi yang kalian tentukan, kalau kalian tidak menemukan simpulan dan kesan tidak usah dituliskan, ya. Tapi kalau ada silakan tuliskan. Dan sampai kalian bingung,
Gimana simpulannya, gimana kesannya? Padahal memang di situ tidak dituliskan, ya. Oke. Tapi kalau lebih baik kalau misalnya kalian menulis tes deskripsi, usahakan buatlah kesimpulan dan kesannya, ya. Oke, sudah bisa dipahami? Kalian tahu informasi dari ini? Silakan bertanya kalau ada yang tidak dipahami. Siapa belum ada? Sudah mengerti semua? Hah? Apanya yang mengerti? Mana semangatnya? Tidak ada semangatnya. Aduh. Oke, berdiri dulu. Oke, silakan kalian gerak-gerak kepadanya. Siap, 1, 2, 3. Terserah mau gerak dari mana. Putar badan. Oke, sudah ada semangat? Sudah. Semangat begitu sudah. Oke, sudah semangat? Sudah. Oke, silakan dulu. Ada pertanyaan? Ada. Sudah paham berarti? Sudah? Oke. Begitu kita lanjut. Nah, sekarang materi yang kedua adalah menelaah kaidah kebahasaan, teks deskripsi. Sudah tahu apa itu kaidah kebahasaan? Kita sudah belajar tentang teks tersebut. Kaidah kebahasaan adalah maksudnya itu adalah bahasa-bahasa yang digunakan dalam teks tersebut atau teks deskripsi. Ya. Seperti apa kaidahnya? Nah ini ada penggunaan kalimat serapan panca indera. Jadi bagaimana itu serapan panca indera? Siapa yang tahu apa itu panca indera? Siapa yang? Awas kalau tidak ada itu inderanya, saya lapor sama guru IPA-nya. Kalian punya indera berapa? Ada berapa indera kalian? Betul nih. Apa? Dilihat dari situ saja sudah bisa ditebak. Ada indera penglihatan seperti mata. Oke, berikut ada indera apalagi pendengaran seperti telinga. Apalagi ada peraba atau ya ada juga namanya pengecap. Seperti apa pengecap? Ya misalnya lidah. Oke, jadi dalam materi ini hanya kita belajar 3 indera ya. Ada indera penglihatan, pendengaran, dan perasa. Nah, coba kita amati contohnya di sini. Jadi dalam teks deskripsi itu ada kalimat yang seolah-olah kita rasakan dan kita dengar atau kita lihat. Misalnya, saya kasih contoh dulu. Misalnya, saya mempunyai anjing mempunyai warna bulu. Gimana ya? Saya mempunyai anjing bernama Jackie. Warna bulunya hitam. Nah, kira-kira apa yang kalian lihat? Seolah-olah kalian lihat. Saya mempunyai anjing bernama Jackie. Warna bulunya hitam. Apa yang kira-kira seolah-olah kalian lihat? Bulunya yang berwarna hitam. Nah, itu. Oke. Setiap hari ia menggonggong pada saat ada orang yang datang ke rumah. Apa yang seolah-olah kalian dengar? Ya, suaranya yang menggonggong. Oke, berikut apa lagi? Seolah-olah dirasakan. Nah, di sini ada contohnya. Ada udara terasa segar. Nah, kalau kalian jalan-jalan di atas misalnya, kalian merasakan ada udara yang segar. Kira-kira itu yang bisa dirasakan ya. Oke, misalnya saya kasih contoh lagi. Misalnya kemarin saya terjatuh di jalanan. Nah, misalnya bukan berdoa ya. Kemarin saya berjalan ke Lumika. Tadi sengaja akhirnya saya terjatuh. Kira-kira apa yang kalian rasakan di sini? Sakit. Ya, oke, mantap. Oke, sudah bisa? Nah, ini ada contohnya berapa? Kucing Angora punya bulu yang putih seperti kapas. Nah, kira-kira apa yang kalian lihat di situ tentang kucing Angora? Kucing Angora punya bulu yang putih seperti kapas. Nah, itu.
Coba kalian bayangkan seperti apa bulu yang putih seperti kapas. Nah itu seolah-olah kita lihat kan, meskipun tidak dilihat, tapi sebenarnya tadi sudah lihat. Ya. Oke. Berikut yang berikutnya. Pada bagian kepalanya kucing ini punya bentuk kepala seperti segitiga yang terbalik. Ya, kira-kira apa yang seolah-olah kalian lihat di situ? Kepala kucing yang berbentuk segitiga. Nah, berbentuk segitiga. Oke, sudah bisa ya? Jadi sebentar kalau disuruh tentukan ini, carilah kalimat yang seolah-olah kalian lihat. Bisa? Oke. Berikutnya seolah-olah didengar. Suara hembusan angin bagaikan seruling. Apa yang seolah-olah kalian dengar? Suaranya ya, suara angin. Seperti seruling. Bagaimana suaranya seruling? Waduh, udah dingin. Bagaimana? Ya seperti itu ya. Berikutnya, deburan ombak pantai terdengar berirama. Apa yang seolah-olah kalian dengar? Deburan? Ombak. Oke, deburan ombak. Siapa yang pernah mendengar deburan ombak? Yang sering ke pantai pasti dengar. Siapa yang belum pernah ke pantai? Ayo, siapa? Oke. Nanti setelah tamat di sini mungkin kalian akan ke pantai. Berikutnya, kucing Angora biasanya mengeong saat lapar. Oke, apa yang seolah-olah kalian dengar? Suara kucing yang bagaimana? Mengeong. Oke, sudah mantap. Sudah bisa menentukan kalimat ini? Sudah? Oke. Berikutnya apa lagi baca itu yang seolah-olah dirasakan. Nah itu. Maka itu pertanda bahwa kucingnya tidak bisa mendengar. Apa yang kalian rasakan? Karena di sini ceritanya kucingnya yang cacat. Apa yang kalian rasakan? Apakah kalian merasakan bahwa kucing itu tidak bisa mendengar? Hah? Bisa? Kalau misalnya kucingnya tuli, bisakah kalian merasakan? Hah? Bisa kok? Oke, berikut udara terasa sangat sedap. Apa yang kalian bayangkan tentang udara yang sedap? Apa yang kalian rasakan kira-kira? Ya sejuk, bisa sejuk. Apa lagi? Hah? Kita kurang semua. Oke, berikutnya. Nasi goreng buatan Ibu Pi sangat enak. Apa yang kalian rasakan? Enak. Bagaimana rasanya? Punya pixin, punya garam, nah seperti rasanya. Oke, sudah bisa? Nah, oke. Berikutnya yang berikut sampai sana. Ada penggunaan kata depan. Nah, seperti apa kata depan? Penggunaan kata depan. Nah, sebelum lebih jauh perlu kalian ketahui perbedaan antara kata depan dengan imbuhan. Nah, ini yang biasa kalian salah di sini. Tidak bisa menempatkan kata depan. Seperti apa kata depan? Di mana? Di surga. Seringkah kalian menyambung kata itu? Kata tidak, apalagi misalnya di Amerika, misalnya. Seringkah kalian menyambung kata itu antara kata di dengan nama tempat? Sering? Oke. Jadi kalau penggunaan kata di itu merujuk pada nama tempat apalagi nama bisa nama orang dan nama benda, dan waktu itu harus dipisah, ya. Oke, jangan disambung. Dan sampai kalian sambung, misalnya di sana. Ini disambung atau tidak? Di sana, di atas, disambung atau tidak? Tidak. Ya, dipisah ya. Nah, seperti itu kata depan. Jadi kata depan itu terpisah dari kata yang mengikutinya. Ya. Bagaimana dengan ditulis? Hah? Ditulis. Ini kata depan atau imbuhan? Tahu imbuhan kan? Awal. Tahu? Awal ya? Imbuhan ada walang ketajihan. Nah, tahu imbuhan kan? Kalau ditulis, apakah ini bisa atau disambung? Kenapa disambung? Karena
Tuhan dan bukan nama tempat. Jadi intinya di sini penggunaan kata di itu kalau merujuk pada nama tempat itu dipisah, ya. Nah seperti itu. Nama tempat, nama orang atau nama benda dan waktu itu harus dipisah ya. Nah di sini kalian sering sambung-sambung saja. Kalian tidak memahami yang mana kata depan, yang mana yang bukan, ya. Jadi kalau kata depan itu harus dipisah dari kata dasarnya, ya. Nah, kalau misalnya di sana dipisah atau disambung? Dipisah. Kenapa dipisah? Nah, karena itu pada nama tempat. Oke. Kemudian apa lagi? Ada ke, kata depan ke. Nah, kalau ini misalnya ke Makassar, ini dipisah atau disambung? Kenapa dipisah? Karena merujuk pada nama tempat. Ya? Kalau saya katakan kemudian ini dipisah atau disambung? Disambung. Hah? Kenapa disambung? Karena merupakan kata imbuhan. Jadi itu imbuhan ya. Kalau kemudian itu imbuhan. Jadi intinya coba kalian garis bawahi, intinya kata ke dan di itu kalau merujuk pada nama tempat, nama orang atau nama benda atau waktu itu harus dipisah, ya. Oke, itu seperti itu kata depan. Bisa? Bisa. Oke, jadi kalian akan mencari sebentar kata depan dalam teks deskripsi, ya. Bisa ya? Oke. Berikutnya, nah ini contoh-contohnya. Ada Ali menanam padi di sawah, Pak Imran. Nah itu dipisah ya, yang warna merah karena merujuk pada nama tempat. Nah berikut yang di sana ini. Ali dimarahi Pak Hasrul karena tidak sungguh-sungguh bekerja. Kenapa disambung? Nah, karena dia itu merupakan imbuhan. Baik, oke bisa. Berikutnya Ali pergi ke sawah. Kenapa dipisah di situ ke sawah? Nah, oke berikutnya Ali ke Selero saat berjalan. Sebenarnya sih, kenapa lihat ke saya? Oke sekarang. Jadi ke Selero ini harus disambung ya, karena ini merupakan satu kesatuan ya, jangan dipisah. Kemudian kucing Angora disukai banyak orang, nah itu juga harus disambung. Kemudian kucing Angora memanjat ke pohon, kenapa harus dipisah ini? Karena pohon itu nama tumbuhan, bukan nama tempat. Ya. Tempatnya di mana? Di atas ranting mungkin, ya bisa juga. Oke. Berikutnya aku pulang dari rumah. Oh ya ini penggunaan kata dari sebenarnya. Mana tadi? Nah ini ada kata depan dari dan pada. Nah, ini termasuk kata depan yang dari dan pada. Meskipun sebenarnya ini adalah kata penghubung, tapi sebenarnya juga termasuk dalam kata depan. Baik, coba siapa yang bisa menuliskan atau memberikan contoh seperti apa penggunaan kata dari? Nah, dari mana? Dari mana kalian tahu? Ya? Nah, itu harus dipisah ya. Oke. Karena dari itu bukan kata Tuhan, ya. Tidak ada itu kata Tuhan. Ya. Kemudian ada siapa lagi yang bisa kasih contoh? Penggunaan kata dari? Dari. Tio, coba Tio. Dari, biasanya kata dari ini biasa berupa pertanyaan atau jawaban juga. Kamu dari mana? Saya dari sana. Oh? Bisa kan? Bisa. Nah, begitu pun dengan kata pada. Siapa yang bisa kasih contoh? Nah, coba lihat di sini. Ini, aku pulang dari rumah nenek. Dia terlempar dari bukit itu. Kakinya terlempar pada batu besar itu. Toh? Nah, oke. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Sebelum masuk pada tugas. Nah ini ada kata umum lagi. Kebahasaan yang ketiga adalah kata umum dan kata khusus.
Nah ini dari awal sudah dipelajari, masa masih tidak tahu. Kalau apa namanya? Kalau tata surya apakah itu kata umum atau kata khusus? Tata surya. Oke, saya kasih pengertian dulu ya. Jadi kata umum adalah kata yang ruang lingkupnya luas. Ingat, garis bawahi. Kata umum adalah kata yang ruang lingkupnya luas. Artinya bahwa mempunyai banyak jenis. Begitu maksudnya. Paham? Oke. Jadi kata umum adalah kata yang ruang lingkupnya. Artinya punya banyak jenis. Hah? Contohnya, kayak tata surya tadi, ada berapa jenis-jenisnya? Ada planet-planet, ada apa lagi? Bintang. Itu kan jenis-jenisnya semua, toh? Nah, berikutnya apa lagi? Sedangkan kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupannya sempit. Berarti tidak terlalu banyak jenisnya, toh? Bisa saja satu, toh? Bisa juga ya lebih dari satu, tapi tidak terlalu banyak. Beda dengan kata umum. Ya bisa saja kata umum ini lebih banyak atau lebih sedikit. Contohnya transportasi. Ada berapa transportasi yang kalian ketahui? Ada mobil, toh? Nah, apa lagi? Ada kereta. Dan mobil ini pun masih termasuk dalam kata umum sebenarnya, karena mobil masih banyak, toh? Ada sedan, ada truk, ada pickup dan sebagainya. Nah, bisa? Oke. Kemudian ada hewan. Ada berapa jenis hewan kira-kira? Ada kucing, anjing, ayam, dan kelinci. Jadi kalian sebentar nanti akan mencari kata umum dalam teks yang akan dibagikan. Setelah kalian mendapatkan kata umumnya, kalian menjabarkan kata khususnya. Nah, kata khusus di situ. Kata khusus ya, bukan kata khusus. Jadi kalian akan mencari kata umum dalam teks yang akan dibagikan sebentar. Kemudian kalian jabarkan sendiri jenis-jenisnya. Nah, bisa? Kalian cari sendiri kata khususnya. Oke? Nah, sekarang tugas. Sebelum masuk tugas, adakah pertanyaan? Ada yang tidak dipahami? Mulai dari struktur sampai pada kebahasaan. Kalau struktur ada berapa? 3. Yang pertama, identifikasi, kemudian deskripsi bagian, apalagi penutup atau kesimpulan. Oke. Pada kebahasaan ada berapa? Itu baru sudah lupa. Ada berapa kaidah kebahasaan? Pertama ada nih sana tuh ada 3. Oh? Jadi sebenarnya dia ada 9, tapi karena tidak mungkin akan selesai dalam satu pertemuan, jadi cuma 3 yang saya ambil. Ya, oke. Oke, ada pertanyaan tidak? Kalau begitu silakan. Ada berapa siswa? 9. 9 bagi 4 berapa? Tidak bisa. Oke. Berarti 3 orang ya? Hitung 1 sampai 3. Silakan. 1, 2, 3. Oke, pas. Berarti satu kelompok 3 orang. Ya? Ya silakan. Kelompok 1, 2, 3. Oke. Ya cepat. Satu, 2, 3. Kita kenalin. Cepat. Kita mulai. Ya sudah dikasih kelompoknya semua. Oke, saya bagikan LKPD.
coba perhatikan pertanyaannya. Di situ ada petunjuk soal. Sebelumnya kalian tuliskan nama kelompok kalian dulu ya. Tuliskan nama kelompokmu. Bisa kalian tunjukkan siapa yang bisa menjadi ketua atau penanggung jawab kelompok. Silakan. Guys, coba perhatikan petunjuk soal. Bacalah teks deskripsi tentang harimau. Jadi teksnya ada di belakang ya. Kalian bisa lepaskan, tidak apa-apa, supaya tidak ada kerepotan untuk buka-buka ke sana kemari. Kalian boleh lepaskan. Jadi bacalah teks deskripsi tentang harimau. Berikut yang kedua. Diskusikanlah dengan teman kelompokmu mengenai teks tersebut. Jadi kalian akan berdiskusi. Ya. Saya diskusi pasti sudah mantap ya. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga, telahlah struktur teks deskripsi tersebut sesuai petunjuk tabel di bawah ini. Apa itu telah? Hah? Halo? Halo? Halo, halo, hai. Oke. Apa itu telah? Menelaah atau menganalisis. Kemarin mengidentifikasi itu sama ya. Atau kalian akan menentukan yang mana struktur teks deskripsi tersebut. Kalian tentukan di situ. Ya, bisa? Tentukan yang mana identifikasi, kalian tentukan yang mana deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kalian akan menentukan. Jadi ditulis seperti yang kemarin ya. Kalau misalnya identifikasinya ada 5 paragraf, silakan tulis 5 paragraf. Hah? Kemudian deskripsi bagian kalau ada 10 paragraf, tuliskan semua. Loh? Oke. Yang keempat, coba lihat nomor 4 di belakang. 4 nomor 4 belakang. Nah ini. Daftarkanlah kalimat yang membuat kalian seolah-olah melihat, mendengar atau merasakan. Jadi kalian cari di teks itu, cari kalimat yang seolah-olah kalian merasakan atau mendengar. Sudah bisa kan? Sudah. Nah, sudah. Oke. Sudah paham toh? Tentang ini? Berikutnya yang kelima. Daftarkanlah penggunaan kata depan. Nah, ini terakhir ya, kayak yang tadi kita bahas. Daftarkanlah penggunaan kata depan pada teks deskripsi tentang harimau. Kata depan ada berapa tadi? Ada di, ke, dari, dan pada. Oke. Jadi kalian cari di situ. Kalau kalian misalnya dalam teks tersebut kalian tidak mendapatkan, ya tidak usah ditulis, ya, karena tidak semua teks itu ada kata itu di dalamnya, ya. Jadi tidak usah ditulis kalau kalian tidak dapatkan. Nah, oke, berikut yang keenam. Daftarkanlah kata umum. Nah, kalian akan mendaftarkan kata umum, cari kata umumnya, kemudian kalian jabarkan menjadi kata khusus. Ya? Oke. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Sudah bisa? Sudah. Kalau bisa silakan dikerjakan. Ya. Waktunya ya, silakan berdiskusi ya, jangan kerja sendiri-sendiri. Ya, silakan mengambil teksnya dengan cermat supaya kalian mudah mengerjakan tugasnya. Kalau ada kesulitan silakan bertanya. Jangan malu bertanya.
Ada yang susah? Sudah? Yang pendek? Kalau kalian sudah tahu strukturnya, maka kalian akan gampang menuliskan dan menulis deskripsi. Karena kita menulis berpatokan pada struktur. Menit. Oke, dulu. Ingat, kalau kalian menemukan lokasi di paragraf yang bukan bagiannya, misalnya paragraf 3-4, situ jangan bawa ke atas ya, karena akan membuat kalimat kalian jadi hancur, tidak perlu, ya. Karena bisa saja di paragraf ketiga itu ada lokasi, tapi pasti jadi bagian deskripsi bagian, Nah, jadi jangan bawa ke bagian atas. Kalimat yang bawah jangan bawa di bagian atas. Jadi tidak notifikasi itu letaknya di atas. Tidak bisa dibawa. Silakan. Ya sampai kalian salah paham. Ada lagi pertanyaan? Ada? Jadi ingat deskripsi bagian jelaskan tentang bagian-bagian pada kalimat. Dan tidak ada menulis kegiatan. Apa? Silakan ganti-gantian menulis. Untuk satu ada masalah? Ada.
Kalau kalian juga seperti kawan. Dalam teks ya. Semua ada di cari sendiri. Soal tidak yang beli. Jadi sebentar kalian akan saling menanggapi ya. Kalau misalnya ada yang berbeda, saling menanggapi. Bangsa kita ada di Lagi 30 menit ya. Masih lama. Karena ini 80 menit semua. Harimau jantan. Seperti babi koma. Atau raksasa batu. Jangan malu masuk di kamera. Toh? Kalau mau lihat bukan kepada
Fotonya sudah ditempel. Loh, kenapa ditempelnya mas? Tidak bisa dibaca. Hah? Harusnya nggak dibawa supaya bisa dibaca. Kalau di atas nggak bisa dibaca. Di belakang atau di depan boleh. Seandainya sudah ada internet, kalian bisa. Tidak ada internet. Ini susahnya. Dituntut ke Jamai kampus pakai internet tidak bisa. Lanjut. Dari sana. Ini nah sudah dikasih jawaban ini kalau tidak. Gimana selesai? Apa yang belum selesai? Empat? Coba. Ya, saya kasih waktu lagi 2 menit. Ya, cepat-cepat. Oke, jadi coba perhatikan. Jadi di sini kalian akan mempresentasikan pekerjaan kalian. Kalian tampil ke depan, satu orang sebagai perwakilan, seperti kemarin. Kemudian setelah itu temanmu akan menanggapi. Misalnya seperti ini, temanmu akan menanggapi seperti ini. Kalau misalnya kalian temanmu mendapatkan yang beda dari kalian, silakan kalian tanyakan bahwa di mana kalian mendapatkan ini sedangkan kami tidak mendapatkannya. Atau berikut misalnya kata umum, kenapa kalian menganggap itu kata umum? Misalnya seperti itu ya. Kalian akan bertanyakan seperti itu kepada teman kalian. Kemudian ada apa lagi? Kata depan. Misalnya kalian menanyakan kepada teman, kenapa kalian menganggap itu kata depan? Bisa? Oke. Bisa ya? Oke, sekarang silakan kelompok 3. Siapa yang mau duluan? Satu. Ya, silakan kelompok 1. Ya. Silakan kelompok 1. Jadi setiap siswa, karena ini sudah dibagi sudah dibagi job. Ada yang mengerjakan bagian struktur, ada yang mengerjakan bagian berita umum. Jadi satu-satu tampil ke depan, ya. Oke, silakan kelompok 1. Kelompok 1 di bagian strukturnya dulu. Yang maju semua supaya maju semua kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju. Oke. Oh, sorry. Saya lupa. Bentar kan? Sudah? Ya, di sini. Bisa di atas. Di atas panggung. Supaya belajar naik panggung. Ya, silakan.
Ya silakan kelompok yang lain silakan cermati, bandingkan dengan nanti kerjaanmu. Siapa tahu ada yang berbeda, silakan ditanyakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama, identifikasi. Contoh, harimau merupakan binatang pemakan daging yang juga dikenal sebagai kucing yang paling besar dalam spesiesnya. Bahkan harimau punya bentuk tubuh yang lebih besar jika dibandingkan dari singa. Oke, sampai di sini adakah yang berbeda? Silakan bertanya kalau ada yang bertanyakan. Oke, kalian mempersilahkan temanmu, adakah yang mau ditanyakan ya? Oke. Yang ditanyakan. Tidak katanya, lanjut. Yang kedua, deskripsi bagian. Contoh, binatang harimau juga punya banyak kemampuan yang sangat menakjubkan saat tidak di alam bebas. Harimau punya kemampuan berlari yang sangat cepat, bahkan berada di urutan kedua setelah cheetah. Binatang ini sering berburu berbagai mangsa yang bahkan lebih besar, seperti babi, kancil, kijang atau rusa sambar. Jika kesulitan mencari berbagai mangsa tersebut, harimau tidak segan untuk memburu binatang yang lebih kecil, seperti misalnya landak. Selain mencari mangsa, harimau juga menyukai aktivitas lainnya, termasuk berenang, yang mana sangat jauh berbeda dengan kucing. Berat badan harimau jantan bisa mencapai 180 hingga 320 kg, sedangkan berat badan harimau betina mulai dari 120 sampai 180 kg. Panjang tubuh harimau juga mencapai 3 meter loh, di mana di Indonesia spesies yang paling terkenal adalah harimau Sumatera, yang mana mencapai spesies paling kecil tubuhnya, sedangkan harimau yang paling besar badannya adalah harimau Siberia. Siberia, oke. Coba, yang lanjut. Apa lagi? Kak, ada pertanyaan? Ya, silakan bertanya kalau ada yang bertanya. Ya, sampai di harimau Siberia itu tadi apa bagian apa? Deskripsi bagiannya. Oke, silakan bertanya kalau ada yang bertanya. Ya, silakan. Terima kasih Ya. atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menanyakan mengapa bagian-bagian ini termasuk dalam deskripsi bagian. Oke, mengapa bagian-bagian yang kamu bacakan termasuk dalam deskripsi bagian? Silakan. Karena menceritakan tentang gambaran-gambaran atau bagian-bagian tentang objek. Gimana? Kelompok 2, kelompok 3? Hah? Bisa? Bisa. Oke. Yang kelompok 2, adakah yang mau ditanyakan? Hah? Kelompok 2? Siapa tahu berbeda dari pekerjaan kalian? Sama? Oke. Oke, berikut yang teks berikut. Oh iya, masih ada ya. Lanjut. Yang ketiga, simpulan atau kesan. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu binatang ini juga mempunyai corak warna yang khas, yaitu loreng berwarna coklat atau hitam. Menariknya, hampir semua binatang buas tersebut punya 100 loreng lebih. Peneliti menggunakan jumlah loreng untuk mengidentifikasi jenis harimau. Apakah ada pertanyaan? Yang kelompok 2 lagi. Sudah berbeda? Beda kah? Sama. Jadi identifikasinya sama. Ya, apa lagi? Kesimpulannya? Oke, sama. Ya, berikut. Ya, ganti-gantian. Coba amati pekerjaan kalian, siapa tahu ada yang berbeda. Di soal berikut. Oh, ada berbeda di sini. Oh iya, silakan. Di mana? Di kesimpulannya. Oke, kesimpulan. Di mana kesimpulan kalian? Oh, katanya, ya silakan tanyakan ke temanmu. Silakan. Ya, boleh. Kalau bisa kalian tanyakan. Ya silakan.
Nah, ya. Siapa tahu kalian masih menganggap bebas deskripsi bagian kalau temanmu yang menganggap kesimpulan paragraf bagian terakhir. Ya silakan. Ayo. Terus semangat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 9. Pertanyaan saya, mengapa di paragraf keempat dijadikan sebagai simpulan dan kesan? Mengapa di paragraf keempat katanya paragraf terakhir ya? Dijadikan sebagai kesimpulan. Paragraf Kelima. Kelima ya, kelima. Ya, coba dijawab. Ayo. Ayo. Karena setiap simpulan atau kesan selalu berada di paragraf terakhir. Oke, sudah setiap. Ya silakan. Karena katanya menurut kelompok 1 karena kesimpulan itu selalu berada di bagian terakhir. Kalau menurut kalian gimana? Silakan. Siapa tahu masih beda pendapat. Ayo. Atau sudah bisa diterima? Ya, silakan. Penjelasannya tadi kesimpulan itu bisa ada bisa tidak. Tak? Ayo. Ya, cepat. Ke kelompok 1 kembalikan ke sana, ke temanmu. Apakah ada tanggapan? Tidak ada. Kelompok 2? Sama. Sama ya? Oke, lanjut. Nanti pertanyaannya di sana dulu karena sebentar disebutkan. Ya, silakan. Pikirkan pertanyaanmu. Sebelum soal berikut. Berikut. Soal yang keempat yaitu membuat kita seolah-olah melihat, mendengar atau merasakan. Yang pertama, seolah-olah kita melihat yaitu harimau punya kemampuan berlari yang sangat cepat. Yang kedua, bahkan harimau punya bentuk tubuh yang lebih besar jika dibandingkan dari sini. Moderator. Apakah ada tanggapan atau pendapat? Kelompok 2, coba kelompok 2. Ayo, kurang semangat. Semangat sih. Ada perbedaan? Iya. Ya silakan kalau ada perbedaan. Kalian pendapat cuma berapa? 2. Di situ 2. Kalian berapa? 2 juga. Apakah sama? Berbeda. Nah, kalau perbedaan sama silakan disampaikan. Sama satu. Di sana saudara mintanya kan? Sama satu. Coba ya. Silakan. Kalau tidak ada ya silakan ditutup. Kembalikan ke kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Ya. Ya, cepat-cepat. Hasil yang kami dapatkan dari penggunaan kata depan pada teks deskripsi tentang harimau, kata depan itu di. Yang kedua, berat
badan harimau betina mulai dari 120 sampai 180 kg. Ya, kembalikan ke mana? Sudah. Ya. Cepat kok. Yang kami dapatkan dari kata umum dan kata khusus adalah contohnya warna. Kata khususnya coklat, merah, putih, dan hitam. Oke. Kedua, binatang. Kata khususnya singa, babi, kijang, dan rusa. Cukup. Ada tanggapan? Tidak. Kenapa tidak? Ya, silakan saya kembalikan ke kelompok 1. Silakan atur. Ya, kembalikan ke mana? Kemudian yang sempat kami sampaikan pada saat ini, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Saya kurang semangat. Kenapa saya kurang semangat? Lagi kelompok 2. Kelompok 1 dan 3 silakan pertanyaan. Kelompok sebetulnya sama-sama ya tadi. Sama-sama kan? Contoh kelompok 2 dan 1 sama? Sama. Oke. Langsung di slide berikut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusi kami. Nomor 4, daftarkan kalimat yang membuat kalian seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan. Yang pertama, seolah-olah melihat. Bahkan harimau punya bentuk tubuh yang lebih besar jika dibandingkan dari singa. Kedua, selain mencari mangsa, harimau juga menyukai aktivitas lainnya termasuk berenang yang mana jauh berbeda dengan kucing. Ada tanggapan? Ya. Ya. Ya, lanjut kalau tidak ada. Ada yang berbeda? Ini kelompok 3 berbeda. Silakan kelompok 3. Tidak sama. Ya, silakan. Ya. Ya, coba. Coba. Ya, lanjutkan dulu. Lanjutkan sampai 3 itu. Mendengar, apalagi melihat. Dengar katanya tidak ada. Di kelompok 2 tidak ada tentang seolah mendengar. Apalagi melihat? Ada. Merasakan. Binatang harimau juga punya banyak kemampuan yang sangat cepat. Oke. Kelompok 3 bagaimana? Ada tanggapan? Ya, silakan disampaikan. Bisa kalian sampaikan kenapa kalian menganggap itu sebagai seolah-olah kalian lihat sementara kami seperti ini. Silakan. Hah? Silakan. Jangan malu. Ayo. Mengapa kelompok 2 seolah-olah merasa kata yang dibicarakan tadi? Dikata apa tadi? Ayo. Silakan jelaskan. Yang rasakan. Kenapa kalian menganggap itu seolah-olah dirasakan? Ayo. Nah, coba silakan teruskan. Karena kemampuan harimau juga punya banyak kemampuan untuk berburu mangsa. Mana? Karena dia juga akan selalu
Apa? Karena kalian merasakan seolah-olah, apalagi kepala teksnya coba baca. Binatang harimau juga punya banyak kemampuan yang sangat menakjubkan. Oke, jadi mereka merasakan bahwa harimau itu mempunyai kemampuan yang sangat menakjubkan. Jadi makanya mereka mengatakan itu adalah kata yang seolah-olah mereka rasakan. Seperti itu. Oke, berikut lanjut saja. 25. Daftarkan penggunaan kata depan pada teks deskripsi tentang harimau. Kata depan di. Kutipan kalimat harimau merupakan binatang pemakan daging yang juga dikenal sebagai jenis kucing yang paling besar dalam spesiesnya. Kata depan dari. Bahkan harimau punya bentuk tubuh yang lebih besar jika dibandingkan dari singa. Kata depan di. Kutipan kalimat di Indonesia, spesies yang paling terkenal adalah harimau Sumatera. Kata depan E, kutipan kalimat yang mana merupakan spesies yang paling kecil di dunia. Oke, Kata depan dari sedangkan berat badan harimau betina mulai dari 120 sampai 150 kg. oke. Jadi silakan. Ada apa? Ada berbeda? Tidak sama semua. Oke, kenapa kata di Indonesia dikatakan itu kata depan? Di Indonesia. Karena itu pada nama tempat. Jadi apakah pekerjaan teman benar atau tidak? Hah? Benar atau tidak? Sudah cocok. Kata di Indonesia dan Indonesia itu sudah cocok sebagai kata depan. Kata ini sebagai kata depan. Cocok? Sudah benar? Sudah? Sudah atau tidak? Sudah. Oke, sudah. Apalagi kata ini kalian gunakan? Harimau merupakan binatang pemakan daging yang juga dikenal sebagai jenis kucing yang paling Dikenal. Jadi kata itu dikenal. Coba siapa yang bisa mengenal ini? Dikenal dapat bagian mana ya di sini ya? Diidentifikasi. Harimau merupakan binatang pemakan daging yang dikenal. Kalian bisa atau sambung? Hah? Sambung. Kenapa kalian menganggap itu kata depan? Hah? Ais. Apa yang terjadi dengan kalian? Kenapa kalian menganggap itu kata depan sementara disambung? Nah, itu pertanyaannya. Jadi itu kata dikenal itu harus disambung ya. Jangan dipisah karena bukan nama tempat. Nah, itu seperti itu ya. Oke, sekarang dulu kembali. Oke, dari tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 di nomor 4 ya. Kelompok 3 nomor 4. Nomor 4 kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku kelompok 3. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama nomor 4, membuat kalian seolah-olah melihat, mendengar atau merasakan. Yang pertama seolah melihat. Harimau punya bentuk tubuh yang besar jika dibandingkan dari singa. Yang kedua, harimau juga punya corak warna yang khas, yaitu loreng berwarna coklat atau hitam. Yang kedua, seolah mendengar. Harimau berlari yang sangat cepat. Yang ketiga, seolah merasakan. Harimau juga sering berburu berbagai mangsa yang bahkan lebih besar, seperti babi, kijang, atau rusa sambar. Yang kedua, harimau merupakan binatang pemakan daging yang juga dikenal sebagai jenis kucing yang paling besar dan dalam spesies.
Di nomor 4. Ya. Silakan. Nomor 4 ya. Nomor 4. Nah. Ada kata berburu di situ ya tadi. Ya, saya yang menanyakan kenapa kalian menganggap itu hal yang sekolah kalian rasakan tentang berburu. Coba baca dulu, silakan. Harimau juga sering berburu berbagai mangsa yang bahkan lebih besar seperti babi, kancil, kijang, ataupun rusa sambar. Nah, itu bisa ditanyakan. Kenapa kalian kenapa dianggap berburu dianggap kata yang seolah-olah dirasakan? Kenapa kalian menganggap berburu itu seolah-olah merasakan? Karena kita merasakan bahwa harimau itu pergi memburu mangsanya seperti babi, kancil, kijang, dan rusa sambar. Terima kasih. Sebagai makanan ini. Ayo. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah ada tanggapan? Kalau menurut kalian berburu itu apakah sudah sama dengan pendapat kelompok 3 atau gimana? Kenapa seperti kalian menanyakan itu? Bagaimana menurut kalian kalau kata berburu itu? Harimau yang apa? Bagaimana ya? Menurut kalian bagaimana? Apakah seolah-olah kalian lihat atau seolah-olah kalian rasakan? Melihat. Silakan sampaikan. Sampaikan bahwa menurut kami seperti ini. Ayo. Menurut kami, berburu itu seolah-olah melihat. Karena Karena berburu itu seperti mengejar. Karena kita juga harus melihat. oke, itu menurut kelompok 2. Jadi benar ya. Jadi untuk kata berburu itu apa kalimatnya saya lupa. Harimau juga sering berburu. Oke, harimau juga sering berburu. Nah ini seolah kita lihat kan? Oh, kelompok 3. Nah, coba kalian lihat, anggaplah kucing. Kalau kucing sering berburu, seolah kalian lihat kan? Nah itu. Jadi kata itu sebenarnya cocoknya di kata lihat, ya, bukan rasakan. Oke. Berikut apa lagi? Adakah? Masih ada? Nomor 5, penggunaan kata depan pada teks deskripsi tentang harimau. Kata depan di kutipan kalimat saat di alam bebas. Kedua, di Indonesia kata depan dari singa, kutipan kalimat dari 120 sampai 180 kg. Oke, bagaimana kelompok lain? Sama? Berbeda? Sama? Kalimatnya sama? Betul? Di situ di kelompok 3 kalimatnya singkat sekali saya lihat. Saya dengar? Khususnya di alam bebas, saat di alam bebas. Dah? Ada yang sama? Saat di alam bebas. Sama atau beda? Nah, ada yang menemukan? Kelompok 2 tidak ada. Oh ada, kenapa tidak disampaikan? Kelompok 1 ada? Oke, bagaimana menurut kalian? Bagaimana jawaban kalian? Saat di alam bebas, harimau punya kemampuan berlari yang sangat cepat, bahkan berada di urutan kedua setelah cheetah. Nah itu, harus bikin satu kalimat ya. Kalian cuma mengambil sampai koma. Nah, harus bikin sampai satu kalimat sampai titik, ya. Oke, seperti itu. Oke, cukup ya. Masih ada? Masih ada, silakan. Kata umum yang kita temukan pada teks deskripsi tentang harimau. Kata umum warna. Kata khusus berwarna coklat dan hitam. Kata umum binatang. Kata khusus
apa tadi warna. Kalian cuma menulis 2. Kalau kelompok 3 berarti menulis berapa warna? Ada banyak warna kan? Merah ini juga di belakang. Merah, kuning, hijau, apa lagi? Nah, kalian cuma menulis, harusnya tulis banyak-banyak. Jangan cuma 2, ya? Oke. Kalau kelompok 2 tulis berapa? 3 juga. Tentang warna. Hitam putih maksud cuma itu. Warna kan banyak toh? Nah, begitu. Baik. Apa lagi? Jawab kedua. Binatang. Oke, kata khususnya apa binatang? Sabar. Oke, itu ya. Jadi kata khususnya itu sebenarnya banyak. Binatang itu banyak ya. Nah, cuma itu yang kalian temukan ya. Tidak apa-apa. Oke. Silakan duduk kembali. Silakan tutup. Demikianlah hasil diskusi kami pada saat ini. Jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Oke, silakan. Oke, jadi setelah coba perhatikan dulu. Setelah melihat jawaban kalian, sepertinya kalian masih ada kesulitan ya, khususnya di kata apa tadi? Ada seolah-olah mendengar atau apa situ? Ya, seolah-olah merasakan. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa apabila kalian tidak menemukan kata itu dalam teks, tidak usah dituliskan. Tapi menurut kelompok 3 itu adalah kata yang dirasakan, tapi sebenarnya dilihat ya, bukan dirasakan. Kalau berburu, coba lihat sih kalau berburu, apakah kalian merasakan atau melihat? Melihat kan? Nah, oke. Jadi ini seperti itu ya. Jawaban mana lagi tadi? Kata depan. Sepertinya kelompok 2 salah paham ya. Di kata depan itu kata penghubung disangka bahwa itu kata depan ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kata depan itu harus dipisah. Apabila merujuk pada tempat, apalagi nama tempat atau nama orang, itu harus dipisah ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, saya kira ini kita refleksi pembelajaran kita dulu. Kira-kira adakah yang kalian merasa sulit pada pembelajaran kita hari ini? Ada di sini ya, sebentar ya. Nah ini, setelah belajar materi ini, adakah kesulitan yang kalian temui? Ada? Apa saja? Hah? Ya, jadi kalian tidak bisa apa tadi? Kata apa di situ? Ya, seolah-olah mendengar kalian belum bisa memahami ya. Nah itu kesulitan yang kalian dapatkan. Kalau kelompok 2, apa tadi kesulitanmu? Kelompok 2, kesulitannya kelompok 2 apa? Apa? Kata depan ya, belum bisa apa? Belum bisa membedakan kata depan dan kata apa? Ya, penghubung. Oke. Yang kedua apa lagi? Setelah mempelajari materi ini, hal penting apa yang kalian dapatkan? Oke, silakan dijelaskan. Hal penting apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian dapatkan setelah belajar materi ini? Mulai dari awal sampai terakhir. Kelompok 1 dulu. Atau kelompok lain, silakan. Kelompok 3? Ya, kelompok 3 silakan. Kelompok 2. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang kami dapatkan dalam materi ini. Yang penting adalah dapat menentukan kata depan. Kata depan, oke. Bisa, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 2 lagi. Silakan kelompok 2. Terima kasih atas ini yang kami dapatkan dalam pembelajaran hari ini.
dan bisa mengetahui struktur teks deskripsi. Saja? Oke, jadi menurut kelompok 2 mereka pelajaran yang mereka dapatkan itu dapat mengetahui struktur deskripsi. Kelompok 1. Kelompok 1. Yang kami dapat ambil dari pembelajaran pada saat ini yaitu kata umum, kata khusus, kata depan, dan kutipan kalimat. Kata umum, kata depan, dan kutipan kalimat. Oke, begitu ya. Berikutnya apa lagi? Yang ketiga, adakah saran yang lebih baik untuk pembelajaran selanjutnya? Kalau hari ini ada yang menurut kalian kurang sukai, jadi sampaikan saran-saran kalian. Silakan. Kalau ada, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Hah? Tidak ada? Tidak. Nah, dikira apa tidak ada? Coba kalau ada cara mengajar saya kurang bagus, silakan disampaikan. Tidak. Hah? Tidak. Jadi kalau begitu saya yang berikan saran, ya. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya usahakan kalian lebih aktif, ya. Karena hari ini berbeda dengan kemarin. Kemarin sangat semangat, sekarang kayak mati kucing. Iya. Jadi usahakan pembelajaran berikutnya semangat, ya. Nah, oke. Jadi materi kita cukup sampai hari ini, cukup sampai di sini. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya ini menulis dan menyajikan teks deskripsi dari video yang diamati. Jadi untuk pembelajaran berikutnya kalian akan menulis teks deskripsi dari video yang diamati, ya. Nah, silakan boleh kalian belajar di internet seperti apa caranya menulis deskripsi dari video yang diamati. Ya? Oke. Oke, saya kira pembelajaran kita cukup untuk hari ini. Jadi silakan siapa yang bisa menutup mimpi kita dalam doa? Ya, kawan, silakan kawan. Tadi perempuan sekarang laki-laki, toh? Silakan kawan. Oh, sorry. Saya atau di sini. Sepertinya kawan kesulitan dalam melihat. Teman-teman, kalau bentuk ini satu dan dua kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Kau telah menyelesaikan dalam pembelajaran pada saat ini. Ibu saya Tuhan, kami akan istirahat. Karena saya Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman berdoa. Oke, terima kasih kawan sudah kita berdoa. Jadi pembelajaran kita cukup, ya. Jadi silakan, tapi sudah jam rekaman atau belum? Silakan istirahat.